warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Retnolandari dari Program Studi Teknik Sipil NIM 120210131 TPB 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat dalam pemenuhan tugas PKS 2 2021. Nah, dalam tugas ini kita diminta untuk membuat 2 program dari 4 bidang yang sudah disediakan, yaitu fisika, matematika, kimia, dan biologi. Nah, saya membuat program pada 2 bidang, yaitu bidang fisika dan bidang matematika. Pada bidang fisikanya, saya membuat program dengan cara mencari nilai impuls pada perubahan momentum. Sedangkan pada bidang yang kedua, yaitu matematika, saya membuat program untuk mencari nilai perkalian matriks. Nah, langsung saja pada program yang pertama. Bisa dilihat tampilan logaritmnya. Nah, di sini saya menggunakan 3 fungsi, yaitu fungsi array, percabangan, dan pengulangan. Nah, pada program yang saya buat ini, dapat kita ketahui bahwa rumus impuls adalah impuls sama dengan massa dikali dengan V1 dikurang V0. Nah, dalam program ini kita diminta untuk memasukkan nilai massa, nilai V0, dan nilai V1, dan ini rumusnya, impuls sama dengan massa dikali V1 dikurang V0. Nah, dalam program ini juga ada fungsi for di sini, dan di sini juga ada fungsi if. Pada fungsi if ini, apabila kita mengetikkan kata ya dengan huruf besar, maka program tersebut tidak akan mengulangi atau program tersebut akan berhenti. Sedangkan apabila kita mengetikkan kata ya pada program, maka program tersebut akan mengulangi lagi pada proses awalnya. Nah, seperti ini. Kita langsung run saja programnya. Akan muncul tampilan seperti pada layar. Jadi, pertama itu mencari nilai impuls sebagai perubahan momentum dengan rumus impuls sama dengan massa dikali dengan V1 dikurang V0. Di sini juga kita ditanya atau berapakah data yang ingin kita peroleh atau kita olah. Kita masukkan saja data yang kita olah 1, enter. Nah, akan muncul tampilan atau perintah kita untuk memasukkan nilai M, V1, dan V0. Kita masukkan nilai massanya yaitu 20, dan nilai V0-nya kita masukkan saja 5. Sedangkan untuk V1, masukkan saja nilainya 10. Selesai, dan di sini diperoleh hasil yaitu sama dengan 100. Program di sini sudah selesai sebenarnya, tapi apabila kita ingin mengulangi program, maka ketikkan saja ya kecil. Tapi jika kita ingin mengakhirinya, maka ketikkan saja ya dengan Y dengan huruf kapital atau besar. Coba kita ketikkan ya dengan huruf kecil, karena kita akan mengulangi program. Nah, seperti ini, dan enter. Nah, maka program tersebut akan mengulanginya seperti proses awalnya untuk mencari data-data impuls berikutnya. Ini untuk logaritmnya, kita masuk saja ke C++-nya. Ini dia C++-nya. Di sini ada fungsi iostream, include iostream. Di sini fungsinya untuk mendeklarasikan program. Ada using namespace std, di sini ada integer main, dan di sini ada juga while, cout, cin, for, di sini juga ada if. Nah, sama saja seperti pada logaritm, apabila kita ingin mengulangi program, maka kita ketikkan dia menggunakan huruf kecil, sedangkan apabila kita mengetikkannya dengan huruf besar, maka program tersebut akan berakhir atau run sama dengan 0. Ini dia. Langsung saja kita compile dan run programnya.
Nah, apabila sudah dikompil, akan muncul tampilan error sama dengan 0. Itu artinya program yang kita buat tidak ada error atau kesalahan dan bisa untuk kita run langsung. Kita run. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada judul mencari nilai impuls sebagai perubahan momentum dengan rumus impuls sama dengan massa dikali dengan V1 dikurang V0. Di sini juga ada pertanyaan berapa banyak data yang ingin kita olah. Kita masukkan saja seperti tadi, supaya untuk membuktikan hasilnya sama atau tidak. Jadi, kita masukkan saja data yang ingin kita olah adalah 1, dan nilai massanya 20, I0-nya 5, dan I1-nya sama dengan 10. Nah, akan muncul hasil impulsnya yaitu 100. Sama seperti tadi ternyata. Dan ini berarti program dengan logaritmnya itu sama. Kemudian di sini ada program selesai, dan apakah Anda ingin mengulangi program? Jika iya, ketikkan dia kecil, jika tidak, ketikkan dia besar. Kita ketikkan dia kecil saja dan enter. Program akan kembali pada proses awal dengan mengolah data yang ingin kita olah. Nah, itu untuk program yang pertama, fisika, dan kita masuk saja ke bidang yang kedua, yaitu matematika tentang perkalian matriks. Pada perkalian matriks ini, sama halnya seperti impuls, pada awalnya juga ada include Yostrand untuk mendeklarasikan program, dan selanjutnya ada using namespace, std, dan ada lagi di sini menggunakan array, yaitu integer array matriks A 10, 10, matriks B 10, 10, dan hasil 10, 10. Untuk variabelnya sendiri, di sini ada I, J, K, M, N, P, Q, dan jumlah sama dengan 0. Di sini ada perintah cout, masukkan jumlah baris pada matriks A, masukkan jumlah kolom pada matriks A, masukkan jumlah baris pada matriks B, dan masukkan jumlah kolom pada matriks B. Bisa ada fungsi if apabila N tidak bernilai sama dengan P, maka program tidak bisa berjalan karena matriksnya tidak bisa dikalikan jika berbeda ordo pada N dan P-nya. Tapi jika N sama dengan P, maka program tersebut bisa dijalankan dengan menggunakan rumus seperti ini. Kalau begitu kita langsung saja compile dan run. Nah, setelah kita compile dan hasilnya error sama dengan 0, maka program tidak ada kesalahan atau error. Kita langsung bisa untuk merun. Nah, ini dia tampilan dari run-nya. Di sini kita diminta untuk memasukkan baris matriks A. Saya ingin mengalihkan matriks dengan ordo 2x2 dikali dengan ordo 2x2. Jadi untuk matriks A, barisnya adalah 2, kolomnya adalah 2, dan untuk matriks B juga sama, 2, dan kolomnya adalah 2. Selanjutnya, ada pernyataan untuk masukkan elemen matriks A. Jadi matriks A itu angka-angkanya kita masukkan. Contohnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi ini elemen-elemen dari matriks A, kemudian kita enter. Selanjutnya kita harus menginput atau memasukkan elemen dari matriks B. Kita masukkan saja 5, 6, 7, dan 8. Enter. Dan inilah hasil dari perkalian matriks antara matriks A dan matriks B, yaitu pada baris pertama kolom pertama 19, pada baris kedua kolom pertama 43, pada baris pertama kolom kedua 22, dan pada baris kedua kolom kedua 50. Program sudah berhasil dijalankan. Ini dia. Dan langsung saja kita ke logaritmnya pada perkalian matriks. Nah, ini dia tampilan dari logaritm pada perkalian matriks. Di sini ada integer array,
matriks A sama dengan 10, matriks integer array matriks B sama dengan 10, dan integer array hasil sama dengan 10 juga. Di sini ada variabel I, J, M, N, P, Q. Nah, di sini kita diperintahkan atau outputnya untuk memasukkan jumlah baris A. Sedangkan untuk inputnya adalah untuk input M, dinyatakan baris matriks A. Di sini juga masukkan jumlah kolom matriks A. Untuk jumlah kolom matriks A, variabel yang digunakan adalah N, dan untuk masukkan jumlah baris pada matriks B, kita gunakan variabel P. Sedangkan untuk jumlah kolom pada matriks B, kita gunakan variabel Q. Nah, di sini ada fungsi if, ada false, dan true. Jadi, apabila N sama dengan P, maka program tersebut true atau benar dan bisa dijalankan. Sedangkan apabila N tidak sama dengan P, maka program tersebut dinyatakan false atau salah, dan program tersebut akan langsung berakhir pada N. Apabila program bisa diteruskan atau nilai N sama dengan P, maka di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nilai matriks A, elemen-elemen dari matriks A. Di sini ada input matriks A, di sini juga ada, kita diperintahkan untuk memasukkan elemen dari matriks B, yaitu di sini ada input B. Kemudian, nah, dalam program ini juga berlaku untuk matriks yang memiliki ordo 2x3 atau 3x3. Jadi ada variabel K. Kemudian di sini ada output hasil perkalian matriks. Di sini apabila program tersebut hanya ordo 2x2, dan ini hasilnya. Dan inilah tampilan dari logaritma perkalian matriksnya. Mungkin itu saja video yang dapat saya buat atau yang dapat saya jelaskan. Untuk itu, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.